Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, biar berkah dan ilmunya dapat diserap dengan baik. Oke, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, kalau Ibu bilang gimana kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah kabar baik gitu ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Oke. Pada semangat gak hari ini? Harus ya. Harus semangat dong. Kita harus dipenuhi oleh semangat yang membara karena kegiatan kali ini kita akan santai-santai saja. Nanti nggak usah tegang-tegang gitu ya. Sebelumnya kegiatan ini kita bakal maunya estimasinya mau berapa lama? 40 menit, Ibu. 40 menit aja ya. Oke, sebelumnya Ibu lupa menanyakan nih, kalian udah ada yang pernah mengikuti bimbingan klasikal belum? Atau tahu? Tahu, Ibu. Oke, tahu ya. Nah, nanti di sini Ibu akan memperlihatkan PPT. Nanti kalau Ibu menanya ke kalian, kalian jawab. Nanti Ibu juga meminta kalian harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Minta keaktifan kalian aja ya. Dapat dipahami? Dapat, Bu. Oke. Sebelumnya, sebelum lihat PPT-nya, kayaknya masih agak males-males gini. Kita games dulu aja kali ya. Oke, games-nya itu menebak clue yang diberikan sama Ibu. Nanti kalian jawab clue-nya. Jadi yang pertama itu clue-nya kayak gini. Ayo bangun, ayo berangkat ke kamar mandi, ayo berangkat ke sekolah. Ah, andai aku bisa berbicara. Ada yang bisa jawab gak itu apa? Alarm? Bisa jadi? Dikit lagi. Oke, Jam. ini deh. Ibu kasih clue lagi nih yang kedua. Aku selalu bergerak, mengawasi, dan melihat kalian. Kalian tetap santai, dan bahkan ada yang terburu-buru. Siapakah aku? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Jam? Jam, Ibu. Betul, betul banget. Tadi siapa yang jawab jam? Rika, Ibu. Rika. Lusvia juga ya tadi jawab. Rika duluan, Ibu. Oke, tepuk tangan dulu atuh. Keren, keren, keren. Oke, karena tadi udah mulai mateng-mateng pikiran, kita lanjut aja kali ya ke materinya. Ibu akan share PPT-nya. Udah muncul belum? Sudah, Ibu. Oke. Siapa di sini yang suka curhat ke temannya? Atau sekiranya teman yang dapat dipercaya gitu? Ada nggak? Aku suka. Suka ya? Nah, kali ini kita bakal membahas tentang pertemanan. Oke, clue-nya ini pernah nggak sih kalian berpikir bahwa kok aku susah banget dapat teman yang asik, yang nyambung, gimana ya cara dapetin teman yang asik sama yang nyambung? Nah, teman-teman, menurut kalian apa sih teman itu? Ada yang tahu nggak apa itu teman? Menurut kalian aja deh. Ada yang tahu nggak? Bu, teman itu sahabat kita, Ibu. Benar, betul. Ada lagi nggak yang tahu apa itu teman?
Orang yang Teman bisa diajak gila-gila bareng. Betul. Betul ya, yang dikatakan teman-teman nih, dapat dilihat bahwa teman itu adalah seseorang atau sekumpulan orang yang pernah atau sering berinteraksi dengan kita dalam sehari-hari. Kita tidak mungkin kan nih terlepas dari yang namanya pertemanan. Kita buka HP aja yang dihubunginya teman, terus kita mau ke kantin gitu, barengan kan sama teman, nanyain tugas juga pasti ke teman. Nah, jadi teman ini selalu ada kan di kehidupan kita. Nah, di sini itu teman itu ada 3 ini konsep pertemanan ya. Yang pertama itu sahabat, yang pertama itu kenalan, yang kedua itu teman, yang ketiga itu sahabat. Oke, di sini Ibu nanya, pertemanan kalian itu udah level mana nih? Apakah kenalan, sahabat, atau teman? udah bestie, Bu. Udah bestie. Lutfia punya bestie nih kayaknya. Oke, Aku sekarang sudah, Ibu ini ya, yang pertama itu kan tadi kenalan. Gimana kalian kenalan? Nah, di sini ya. Nah, yang pertama itu, proses perkenalan itu pasti berinteraksi dalam waktu yang singkat. Misalnya kita nih ketemu orang baru kayak kepramukaan gitu, kan dari berbagai sekolah. Nah, itu namanya kenalan. Kemudian biasanya dibagikan grup gitu, diacak kan. Nah, biasanya kita tuh nyari rumahnya di mana, sekolahnya dari mana, namanya siapa, dan biasanya kita hanya sebatas kenal doang gitu. Mau kita bercanda sama dia pun kita tuh mikir-mikir lagi gitu, kayak ragu gitu, malu. Nah, ayo, apakah pertemanan kalian ada yang masih di level ini enggak? Walaupun sekelas atau misalnya ada yang nggak pernah ngobrol gitu. Pernah nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. awal kenal tapi Oke. Oke. Yang kedua ada teman. Nah, teman ini sebentar ya. Teman ini berdasarkan manfaat itu seperti jika aku berteman dengan dia, maka ada manfaatnya yang aku peroleh. Kalau hari ini aku membantu dia, bisa jadi suatu hari nanti dia juga membantu aku. Nah, biasanya perihal teman ini juga kayak jajan gitu kan, atau lagi nggak punya uang, minjem gitu ke teman. Nah, teman berdasarkan hobi. Nah, teman berdasarkan hobi dan kesukaan ini biasanya sama-sama suka main bola atau misalnya sama-sama suka dangdan gitu. Tujuannya itu biasanya untuk senang-senang aja. Dan yang terakhir, teman berdasarkan karakter kenyamanan. Nah, teman berdasarkan karakter kenyamanan ini maksudnya kita berteman dengan seseorang yang misalnya pintar gitu ya, segala bisa. Nah, kamu akan merasa diajarkan gitu sama dia teh, belajar, disupport dan dibantu gitu jika kamu tuh nggak bisa kayak gitu. Nah, yang ketiga itu sahabat. Nah, sahabat itu orang ini tuh orang yang emang udah deket banget gitu sama kita, dan kita ini tahu gitu kartunya, seperti kesalahan dia yang orang lain nggak tahu, baik buruknya kita kita tahu dan orang lain nggak tahu gitu. Kelebihan dia itu seperti apa, dalam sikap juga kita akan akrab gitu, deket banget, lengket banget gitu sama kita, kayak bercanda pun udah nggak ragu, udah memiliki ikatan emosional yang emang berbeda pula gitu, kayak gitu. Nah, oke. Kalian udah ada di level mana nih pertemanannya? Apakah kenalan, teman, atau sahabat? Kalau kalian masih ragu nih, kira-kira pertemananku seperti apa? Coba Ibu akan jelaskan nanti kalau refleksikan kalian ke pertemanan kalian udah baik atau tidak. Nih, ada cara-cara mengetahui kualitas pertemanan kita itu baik atau tidak. Yang pertama itu adanya penerimaan diri pada kita.
Kita ini menerima dengan apa adanya. Kita menerima mereka, ya mereka juga pasti menerima kita kan dengan apa adanya. Nah, yang seterusnya adanya penghargaan terhadap privasi masing-masing. Nah, pertemanan yang baik akan menghargai ruang pribadi temannya. Nggak berarti semua tentang kita itu diceritakan ke teman-teman kita gitu. Ada privasinya lah gitu buat kita sendiri yang nggak harus diomongin sama orang lain kayak gitu. Nah, selanjutnya adanya saling pengertian dan mendengarkan satu sama lain. Adanya kepedulian dari teman-teman ini, pastikan teman yang baik gak akan dominan nih dalam sebuah percakapan. Misalnya Lutfia gitu ya. Lutfia lagi cerita nih sama Rosadi misalnya. Nah, Rosadi ini gak boleh nih memotong cerita dari Lutfia. Dengarkan dulu Lutfia ini sampai selesai. Setelah Lutfia selesai, nah Rosadi ini boleh nih berbicara, baik itu memberikan solusi ataupun sanggahan gitu buat Lutfia kayak gitu. Nah, selanjutnya adanya hubungan saling dukung pada saat kesulitan. Pertemanan juga ada loh pasang surutnya, kadang bahagia, kadang sedih. Nah, pertemanan yang baik itu saling dukung saat temannya ini berada pada titik sulit. Kayak gitu. Nah, yang terakhir adanya saling mengingatkan ketika berbuat kesalahan. Nah, pastikan teman yang baik itu kalau temannya sudah tidak sejalan dengan dia gitu, akan menegur dan memperingati temannya jika berbuat kesalahan. Mereka akan menegur dengan cara yang baik tanpa membuat kesel gitu atau malu gitu. Kalau misalnya ditegur juga pasti ya udahlah biasa aja kayak gitu. Oke, yang selanjutnya apa sih yang harus dilakukan untuk mendapatkan pertemanan yang berkualitas? Yang pertama itu kita harus memantapkan diri, itu udah paling penting ya, kita harus memantapkan diri menjadi yang baik. Ini nih ada kutipan di sini. Tetaplah menjadi orang baik karena jika engkau tidak menemukan teman yang baik, maka engkau akan ditemukan oleh teman yang baik juga. Gitu, oke. Jadi, Ibu akan nanya ke kalian. Teman seperti apa yang kalian inginkan di hidup kalian nih? Coba. Teman yang baik, teman yang baik, teman yang selalu ada, terus teman itu kita berbagi cerita baik itu suka maupun duka, Ibu. Iya, betul. Tapi kamu juga harus termasuk ke kategori yang tadi sudah dijelaskan, harus kayak gitu ya, yang cara-cara membuat kualitas pertemanan yang baik dan benar. Kayak gitu ya. Ya, Ibu. Oke. Ibu mau nanya ke Rosadi. Rosadi, teman seperti apa yang Rosadi inginkan dalam kehidupan Rosadi? Coba. Rosadi mau teman yang rame, terus yang suka berbagi banyak, ya kan? Temennya baik, terus bisa membuat Rosadi selalu tertawa gembira, gitu Ibu. Oke. Rosadi udah punya belum kriteria? Udah punya belum teman yang seperti itu? Punya Ibu, punya 7. Punya 7. Temen kayak gitu. Tapi kadang nyebelin juga ya Ibu, kayak ya gitulah Bu pokoknya. Iya, karena pertemanan itu pasti ada pasang surutnya, benar? Benar Bu. Benar. Oke, karena ininya udah beres, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak, Ibu. Aku ya. tanya Kenapa? Kenapa? Kalau misalkan gini ya Ibu, temenan kita teh nyaman temenan, tapi salah satu teman kita teh memanfaatkan kita, tapi kita tahu teman kita teh memanfaatkan kita, tapi kita gak bisa keluar dari zona itu karena kita takut kita gak punya teman, itu gimana Bu? Ya mungkin
tadi ya dalam level cara kualitas ininya belum terpenuhi ya. Cara mengetahui kualitas pertemanannya itu belum terpenuhi dengan baik. Kalau misalnya kalian udah tahu nih cara seperti, maksudnya bukan cara ya, tahu gitu step-step yang ini, kalian gak akan merasa bahwa kalian itu dimanfaatkan. Bahwa kita juga kan kalau misalnya mau memanfaatkan, ada apa ya, ada feedback-nya juga gitu ke kita. Kalau dia memanfaatkan, kita juga pasti bisa memanfaatkan gitu nggak sih? Tapi kalau Ya, Ibu, menurut sebagai Ibu, ya, kenapa Rika? enggak, Ibu. Ibu dulu aja, Ibu. Ya, tapi kalau menurut Ibu, kalau merasa dia dimanfaatkan kayak gitu, berarti kualitas pertemanannya itu, dia itu belum terpenuhi, kayak gitu. Ya, Ibu, saya mengerti. Terima kasih, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Enggak, kayaknya Ibu cukup. Cukup, Ibu. Oke, karena udah nggak ada yang mau nanya dan waktunya juga udah hampir habis. Jadi pertemuan kita sampai di sini aja ya. Ada yang mau menyimpulkan nggak dalam pertemuan kali ini? Katanya Rosadi mau menyimpulkan. Gimana Rosadi? Boleh, Ibu. Boleh. Jadi, kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah dalam berteman, kita harus pandai memilih teman dan juga kita harus berusaha. Ada Bu, suara saya, Bu. Putus-putus. Ada Rosadi. Ya, aku ada, Bu. Ya. Ya, jadi kesimpulannya itu harus tetap menjadi orang baik ya. Karena jika kita menjadi orang yang baik, kita juga akan menemukan teman yang baik pula, kayak gitu. Oke. Oke, mungkin dicukupkan. Mungkin dicukupkan saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.